Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Rizky Arianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang graf dalam struktur data. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian graf, yang kedua jenis-jenis graf, yang ketiga fungsi dan kegunaan graf, yang keempat kelebihan graf, dan yang kelima kekurangan graf. Lalu yang keenam source code yang nanti akan saya jelaskan sesudah menjelaskan tentang ini. Oke, yang pertama ada pengertian graf. Graf adalah jenis struktur data umum yang susunannya datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data, dan di antara dua buah simpul terdapat hubungan saling keterkaitan. Simpul pada graf disebut dengan vertex, atau dalam itunya rumusnya itu V, sedangkan sisi yang berhubungan antar vertex disebut edge atau edge lah kalau dibacanya. Yang dalam rumusnya itu E. Pasangan XY disebut sebagai edge, yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y. Lalu ini ada contoh graf seperti berikut. Ada di sini ada 0, 1, 2, yang 3, dan 3-nya di sini dipisah. Graf di atas terdiri atas 4 buah vertex dan di 4 pasang sisi atau edge dengan vertex disimbolkan sebagai V, edge dilambangkan E, dan graf disimbolkan 0 EG. Ilustrasi di atas dapat dituliskan dalam notasi berikut. Yang V yaitu 0, 1, 2, 3 seperti ini. Lalu yang edge yaitu 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 2. Jadi 0, 1, 0, 2, 0, 3, dan 1 kedua. Lalu yang G-nya di sini VA, gitu ya. Dua kedua ini graf banyak dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata, di mana masalah tersebut perlu direpresentasikan atau diimajinasikan seperti sebuah jaringan. Contohnya adalah jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan lain-lainnya. Pengguna di Facebook dapat dimisalkan sebagai sebuah simpul atau vertex, sementara hubungan pertemanan antara pengguna tersebut dengan pengguna lain direpresentasikan sebagai edge. Tiap-tiap vertex dapat berupa struktur yang mengandung informasi seperti ID user, nama, gender, dan lain-lain. Tidak hanya data pengguna, data apapun yang ada di Facebook adalah sebuah simpul atau vertex, termasuk foto, album, komentar, event, grup, story, dan lain-lain. Pengguna dapat mengunggah foto ketika telah diunggah. Foto akan menjadi bagian dari album. Foto juga dapat dikomentari oleh pengguna lain, dan mereka dapat saling berbalas komentar. Semuanya terhubung satu sama lain, baik dalam bentuk relasi one to many to many, ataupun many to many. Lalu di sini ada jenis-jenis graf. Graf dapat dibedakan berdasarkan arah jelajahnya dan ada tidaknya label bobot pada relasinya. Berdasarkan arah jelajahnya, graf dibagi menjadi undirected graph dan directed graph. Undirected graph, sini ya saya akan menjelaskan jenis-jenis grafnya, yaitu yang pertama ada undirected graph. Pada undirected graph, simpul-simpulnya terhubung dengan edge yang sifatnya dua arah. Misalnya kita punya satu simpul dan dua yang saling terhubung. Kita bisa menjelajahi dari simpul 1 ke simpul 2. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang ada satu lagi yang kedua, direct graph. Kebalikannya dari undirected graph. Pada graph jenis ini simpul-simpulnya terhubung oleh edge yang hanya bisa melakukan jelajah satu arah pada simpul yang ditunjuk. Sebagai contoh, jika ada simpul A yang terhubung ke simpul B, namun arah panahnya menuju simpul B, maka kita hanya bisa melakukan jelajah traversing dari simpul A ke simpul B dan tidak berlaku sebaliknya. Lalu yang selanjutnya itu ada fungsi dan kegunaan. Fungsi dan kegunaan graf diantaranya, graf digunakan untuk mempresentasikan aliran komputasi. Yang kedua, digunakan dalam pemodelan grafik. Yang ketiga, graf dipakai pada sistem operasi untuk alokasi sumber daya. Yang keempat, Google Maps menggunakan graf untuk menemukan rute terpendek. Graf digunakan dalam sistem penerbangan untuk optimasi rute yang efektif. Lalu yang keenam ada pada stage transition diagram, graf digunakan
untuk mewakili stage dan transisinya. Yang ketujuh, di sirkuit, graph dapat digunakan untuk mewakili titik sirkuit sebagai node dan kabel sebagai edge. Lalu yang sini yang keempat ada kelebihan graph. Keunggulan dari struktur data graph adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan graph kita dapat dengan mudah menemukan jalur terpendek dan tetangga dari node. Yang kedua, graph digunakan untuk mengimplementasikan algoritma seperti DFS dan BFS. Yang ketiga, graph membantu dalam mengatur data. Lalu yang terakhir, yang keempat, karena strukturnya yang non-linear, membantu dalam memahami masalah yang kompleks dan visualisasinya. Lalu yang kelima ada kekurangannya. Adapun kekurangan dari struktur data graph diantaranya, yang pertama, graph menggunakan banyak pointer yang bisa rumit untuk ditangani. Yang kedua, memiliki kompleksitas memori yang besar. Yang ketiga, jika graph dipresentasikan dengan agency matrix, maka edge tidak memungkinkan untuk sejajar dan operasi perkalian graph juga sulit dilakukannya. Mungkin itu saja dari pengertian keseluruhan graph. Maka untuk source code-nya saya akan dipisahkan. Nanti akan di video satu lagi saya akan membuat codingannya dari mulai dari pertama hingga outputnya. Biasa untuk sebelum membuat program kita menggunakan library dulu di sini, include studio.h include your stream. Lalu di sini ada using namespace std. Lalu di sini kita in ordo 5 kita di sini menggunakan tipe data void, masukkan in A, in B, in C, kita menggunakan for di sini, in E, I lebih kecil daripada 4, I++. Kita melakukan for lagi, in J sama dengan 1, lalu 4 sini, J++. Lalu kita makan if sama dengan A, dan guys, bukan dan ya. Kita sini menggunakan ordo A, lalu yang di sini ya B, lalu di sini ordo I, ordo C, lalu di sini ordo A nya B, hasil C.
Kayak ini untuk fungsinya. Lalu disini juga ada fungsi lagi, itu dengan void tampilkan in A, in B, in C. Yang kesini gunakan for in I sama dengan 1 titik koma I lalu 4 plus plus. Terus ini cout apa lagi? Oh, mohon maaf, sini saya kayak seperti di atas. Gunakan for lagi. For in J sama dengan 1. Ini programnya gak beda jauh seperti yang di atasnya, cuman saya ketik ulang. C4 titik koma. Oke, lalu di sini kita membuat cout untuk menampilkan nanti ordo I J. Oke, di sini sudah selesai. Lalu kita jika sudah membuat fungsinya, kita lalu membuat program tampilannya, yaitu dengan void menu. Ini kita akan buat menunya. Cout kita menggunakan jaraknya seperti begini agar terlihat lebih rapi. Kita sih membuat menu hanya tiga itu bersama nanti keluarnya, jadi kita membuatnya 3. Yang pertama masukkan data. Lalu yang ini untuk menampilkan data, tampilkan data. Lalu yang ini untuk keluar jika kita sudah selesai melihat programnya. Lalu satu lagi untuk hasil yang sudah beres. Jika kita ingin memasukkan pilihannya untuk nanti, kita sini menggunakan masukkan.
Selesai, isi kita buat in main. Inisialisasi in A B in M. Mohon maaf, bentar ada kendala. In M di sini. Lalu ada do. Di sini kita menggunakan sistem. Sistem CLS. Sini menu. Kita menggunakan sin untuk keluar. Sini ada switch. Kita menggunakan cache ya sini. Out. Kan koordinat X di sini, lalu sin A 2, harus di sini ada si out. Di sini untuk masukkan koordinat Y. Di sini sin, di sini B, di sini si out. Si out masukkan isi. Di sini cin, terakhir cin C di sini. Lalu if A sini dan di sini kita menggunakan 4 aja. Lalu di sini masukkan A. Nah, BC. Di sini kita ada else. Else si out.
X harus kurang dari 4. Jadi jika kita lebih dari 4, maka hasilnya tidak akan muncul gitu, jadi gagal. Kita mau big, lalu sistem pause. Di sini ada case 2, sistem CLS. Di sini tampilkan A, B, C. Pause sini sistem. Di sini kita ada while. M tidak sama dengan 0. Ini sudah beres sistem mengerjakannya. Kita coba. Nah, ini untuk hasilnya. Kita cobain dulu di sini. Yang pertama masukkan data. Yang pertama kita koordinat X-nya yang ke 2 aja 2. Lalu sini juga 2 di baris 2 kolom 2. Kita masukkan isinya 10 aja. Oke, kita tampilkan dulu. Ya, langsung ada di situ 10 di baris 2 kolom 2. Lalu kita coba masukin lagi di baris 3 kolom 4. Kita masukkan isi koordinatnya 11. Kita tampilkan hasilnya. Maka di situ langsung ada angka 11 ya. Kita cobakan lagi yang lain di sini. 1 sini misalnya berapa ya? 5 aja. Kita tampilkan. Itu ada angka 5 di baris 1,1. Oke, mungkin segitu saja dari program dari Grab. Mohon maaf bila ada salah kata-kata yang menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.